Siapa sangka satu gol ke gawang sendiri bisa merenggut nyawa pemain bola. Inilah kisah nyata dari Andrés Escobar, sang gentleman of football, yang nyawanya harus hilang setelah satu kesalahan yang seharusnya bisa dimaafkan. Andrés Escobar adalah pemain timnas Kolombia. Dia seseorang yang bukan dari keluarga kaya, orang yang dikenal baik, ramah, rendah hati, dan disiplin. Andrés dijuluki The Gentleman karena perilakunya dan karirnya yang bersinar. Sebagai pemain andalan tim nasional Kolombia dan klub Atlético Nacional, Escobar adalah simbol harapan di tengah masa kelam Kolombia yang saat itu dikenal dengan kekerasan dan kartel. Di tahun 94, Kolombia datang ke Amerika Serikat untuk bermain Piala Dunia. Pada saat itu, Kolombia sebagai tim yang dijagokan. Pelatih legendaris Pelé bahkan meramalkan Kolombia sebagai calon juara. Tapi, di tengah pertandingan yang positif, justru masalah tiba-tiba muncul. Timbul tekanan tinggi di mana-mana, konflik internal dan isu eksternal mempengaruhi performa mereka. Tingginya ekspektasi dan tekanan lainnya di masyarakat Kolombia membuat para pemain tidak bisa fokus dan menikmati pertandingan berikutnya. Laga melawan tuan rumah jadi titik balik untuk Kolombia, bahkan jadi ancaman nyawa untuk para pemainnya. Di menit ke-35, Andrés Escobar salah mengantisipasi umpan silang, yang jadinya bola malah masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itulah yang membuat Kolombia kalah dan akhirnya tersingkir dari turnamen. Dari situlah masalah yang lebih besar muncul untuk Andrés Escobar. Selesai pertandingan, Escobar menyampaikan pesan terbuka ke publik di hadapan wartawan. Ini yang dikatakan Escobar, "Hidup tidak berakhir di sini, kita harus bangkit kembali." Dia juga menitipkan pesan untuk ditulis di artikel. Jika membacanya dengan hati dan pikiran yang tenang, pesan itu memiliki arti yang besar untuk supporter atau penonton di Kolombia. Tapi sayangnya rasa marah mereka jauh lebih besar. Setelah selesai pertandingan, banyak yang mengancam Andrés Escobar. Tapi Andrés Escobar tidak melihat itu sebagai ancaman yang serius. Dia tetap rendah hati dan berpikir positif. Semua teman dan keluarganya mengkhawatirkan dia. Andrés Escobar pun sudah dibujuk dan diingatkan berkali-kali sama semua rekan dan temannya untuk berhati-hati dan menyarankan lebih baik jangan dulu pulang ke Kolombia. Lebih baik tinggal dulu sementara waktu di luar negeri sampai suasana di Kolombia menjadi tenang. Hal itu disarankan untuk keselamatan nyawanya. Dengan beraninya Andrés Escobar tetap memilih pulang ke Kolombia. Andrés Escobar yakin kalau mereka bisa diajak diskusi, padahal dia salah. Karena semua ancaman itu benar-benar serius. Beberapa hari setelah Escobar pulang, tidak terjadi hal buruk, semuanya baik-baik saja. Tapi sayangnya ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari saja. Ketika Andrés Escobar keluar di malam hari untuk makan malam bersama teman-temannya, di sanalah akhir dari semuanya. Sialnya pada saat itu Escobar bertemu beberapa orang dari kartel narkoboy. Entah mereka sudah mengawasi Escobar atau tidak. Pertemuan itu berakhir buruk. Orang-orang itu terus memprovokasi Escobar atas kejadian gol bunuh diri itu. Escobar yang terus diprovokasi tanpa henti memilih keluar untuk menenangkan diri. Dikira mereka akan berhenti, tapi ternyata tidak. Mereka diam-diam mengikuti Escobar ke parkiran, bahkan ikut masuk ke dalam mobil. Di parkiran itulah Escobar dihabisi oleh mereka. Mereka menghabisi Escobar tanpa ampun. Bahkan ketika menghabisi Escobar, orang-orang itu tetap sambil meledek. Sampai Escobar tidak bergerak pun, Escobar masih diledek. Padahal dia sudah tidak bergerak sama sekali. Dalam insiden malam itulah Escobar kehilangan nyawanya. Dia meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Berita meninggalnya Escobar langsung tersebar dan mengejutkan dunia. Dari pemain legendaris, pelatih, hingga fans sepak bola, semua merasa kehilangan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap tersangka yang bernama Humberto Castro Munoz. Dia merupakan pengawal salah satu anggota kartel kuat di Kolombia. Munoz mengakui perbuatannya. Munoz dijatuhi hukuman 43 tahun penjara, tapi dia hanya menjalani hukuman penjara selama 11 tahun aja. Karena Munoz dianggap berkelakuan baik di penjara. Keluarnya Munoz dari penjara lebih cepat menimbulkan perdebatan publik. Keluarga dan teman-teman dari Escobar meyakini ada yang mempermainkan hukum agar si pelaku bisa keluar lebih cepat. Kebaikan hati dari Escobar membuat banyak orang kehilangan dia. Bahkan mereka menyesali tidak menjaga Escobar dari para pengganggu itu. Kebaikan hati dari Escobar membawa 100.000 orang menghadiri pemakamannya. Dunia berduka bukan karena dia pemain yang paling hebat, tapi cara dia pergi sangat menyakitkan dan tidak adil. Sepak bola yang seharusnya menjadi permainan telah dirusak oleh kekerasan.
Hingga kini, dan mungkin untuk selamanya, Andres Escobar dikenang sebagai simbol integritas. Dia bukan hanya pemain bola, tapi lambang perjuangan untuk tetap jujur di tengah dunia yang kejam. Meskipun Andres Escobar telah tiada, kisahnya masih menginspirasi dunia hingga sekarang. Hal yang terjadi kepada Escobar bisa terjadi ke semua atlet, kapanpun, dimanapun, bahkan di era modern sekarang. Para pemain tidak akan pernah tahu hal gila apa yang akan dilakukan orang lain, karena untuk beberapa orang, mereka tidak peduli apa yang dilakukan sang atlet dan bagaimana kerja keras dan perjuangannya. Yang mereka pedulikan hanyalah kemenangan. Orang-orang di luar sana terkadang lupa, bukan hanya kemenangan saja yang harus diterima dalam sepak bola, tapi kekalahan dan kesalahan juga harus diterima, karena kedua hal itu pasti akan terjadi juga. Supaya kamu gak ketinggalan kisah nyata lainnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sampai jumpa di kisah lainnya. Bye-bye.